Wabah ini seperti api memakan kayu bakar. Amr ibn As, 17 Hijriah. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Bukan bertujuan menakuti, tapi supaya Anda peduli. Inilah kenyataannya. Rekaman kamera drone fotografer Ali Fikri ini memperlihatkan suasana pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Hingga malam hari, ambulans datang silih berganti dan prosesi pemakaman tidak kunjung usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat tidak sedang menakut-nakuti Anda. Tidak sama sekali. Tapi kalau ini kemudian menjadi titik kesadaran untuk kita bergerak bersama, kenapa tidak? Sahabat-sahabat semuanya, dari mulai tanggal 5 Juli sampai 7 Juli, pertambahan orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia melonjak dengan tajam. Per 5 Juli bertambah 29.745 dan wafat 538 orang. Besoknya kita mencetak rekor baru, 31.189 orang yang terpapar dan wafat 728. Jadi hampir ada 190 pertambahan, yang itu bukan cuma angka, tapi para syahid itu adalah ayah, ibu, anak, keponakan, om, tante, karyawan, atasan. Itu adalah nyawa. Dan pertanggal 7 Juli, orang yang terpapar COVID bertambah lagi 34.379 dan yang wafat tembus 1.040, ada kurang lebih pertambahan 312 orang dari hari sebelumnya. Dan ini adalah angka yang sangat menyedihkan banget. Ini adalah angka di mana kita sebagai sebuah bangsa harus berpikir bersama-sama, kompak luar biasa. Video ini dibuat tanggal 8, 5 hari setelah PPKM diluncurkan. Dan 5 hari di masa inkubasi COVID untuk gejala ringan itu adalah 5 hari lagi puncak-puncaknya. Maksud saya di sini adalah apa? Teman-teman semuanya, bisa jadi PPKM ini sedang menuju puncak kejenuhan kita sebagai anak bangsa untuk masa bodoh gitu dengan apa yang terjadi. Untuk udah capek dengan apa yang diikhtiarkan, terus what the hell gitu dengan ikhtiar selanjutnya. Udah jalan aja gitu. Kita jadi orang-orang yang herd stupidity, ya, kita jadi covidiots karena kita udah lelah banget berulang-ulang mencoba tapi gagal lagi. Hari kelima menuju ke puncak kalau gejala COVID ringan, tetapi di PPKM ini bisa jadi juga memunculkan kelelahan setelah kita banyak menonton yang seharusnya nggak masuk di dalam tontonan kita, dan bahkan harusnya itu tidak terjadi di bangsa kita. Teman-teman semuanya, seperti di video pembuka tadi, wabah ini bukan wabah yang pertama kali terjadi di dunia. Pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, dan di sini saya ingin menyitir banget untuk mendukung PPKM yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar ibn Khattab, pernah terjadi sebuah wabah. Wabah ini dinamakan wabah Amwas karena terjadi di daerah Amwas di ujung negeri Syam, dan disebut Amwas karena terjadi di Emmaus Nikopolis, sebuah desa di Palestina yang merupakan markas utama pasukan muslim, dan pada saat itu yang wafatnya 25.000. Sahabat-sahabat Rasul termasuk di dalamnya, panglima-panglima besar termasuk di dalamnya, dan juga keluarganya. Terjadi di akhir tahun 17 Hijriah.
teman-teman semuanya, ada 2 gubernur yang wafat pada saat itu, yaitu Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, usia 58 tahun, lantas digantikan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah, usia 38 tahun. Beliau wafat, sampai kemudian digantikan oleh Amr ibn As, Amr bin Ash, yang menyatakan dan berstrategi kepada Khalifah Umar pada saat itu untuk memisahkan orang sehat dari orang-orang yang sakit dan membuat orang-orang yang tadinya berkerumun di satu titik menjadi terpisah. Itu kuncinya. Dan ada satu ungkapan yang sangat terkenal, masyhur pada saat itu, yang sangat mudah dimengerti oleh orang banyak. Apa itu? Wabah ini seperti api memakan kayu bakar. Dan ketika kayu bakar itu berkumpul, berdekatan jaraknya, maka si kayu bakar itu akan mudah cepat termakan oleh api, tidak bersisa. Bagaimana cara kita mematikan api pada saat itu? Dengan menjauhkan kayu bakarnya dari satu ke yang lain. Jadi renggang. Sehingga api itu nggak bisa menyambar satu kayu bakar yang lain. Karena apa? Kerenggangannya. Nah teman-teman, ini yang ingin dicapai di masa PPKM. Kita masih punya kurang lebih 15-14 hari lagi PPKM. So, ayo kita tertib. Ayo kita manut kepada pemerintah kita untuk kemudian tidak banyak berkumpul. Tidak keluar rumah kalau nggak perlu. Jangan ketemu orang, karena kita ini adalah kayu bakar dan orang di sekitar kita adalah kayu bakar yang lain, yang kalau berdekatan maka si api itu akan menyambar dengan cepat kita dan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Anda jadi paham, dan mudah-mudahan analogi ini kemudian bisa tersebar dan memahamkan kita. Please, sayangi orang tua Anda yang udah sepuh. Dan by the way, si Delta ini nggak cuma nyamber ke yang sepuh, tapi juga ke yang masih muda-muda. Ini bisa masuk ke siapa aja. Ini adalah api dan kita adalah kayu bakarnya. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Buat jarak sehingga si api itu tidak menemukan kayu bakar yang lain untuk kemudian disambar. Allahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita ambil hikmah dari apa yang sudah ada di hadapan kita. Berhusnudzon kepada Allah, insya Allah. Ingat apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Wabah ini seperti api yang memakan kayu bakar. Kita adalah kayu bakar. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.